Shalom, selamat pagi saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita memohon kepada Allah Roh Kudus agar kita dapat mengerti kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk bangun di pagi hari yang indah ini. Pada kesempatan pagi ini, sebelum kami memulai aktivitas kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan kami berdoa agar kiranya Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan dengan judul Kekuatan Baru. Terambil dari Yesaya 40 ayat 31. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Saudara, terkadang kita ketika menjalani kehidupan ini kita bisa merasa begitu kelelahan dan tertekan, sehingga mungkin kerap kali kita tidak yakin ataupun tidak mampu mengambil satu langkah demi satu langkah untuk menjalani kehidupan ini. Sepertinya kita menghabiskan seluruh waktu kita untuk lari dari satu krisis ke krisis lainnya, lari dari satu masalah ke masalah lainnya, dan terus-menerus memberi waktu dan tenaga kita bagi permasalahan yang tidak kunjung selesai. Saudara, Tuhan menginginkan kita agar kita dapat memperoleh kekuatan setiap hari melalui persekutuan yang erat dengan dirinya, untuk menikmati kehidupan yang berkelimpahan di dalam dirinya. Kunci utamanya adalah menantikan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Generasi kita ini adalah generasi yang instan. Generasi yang tidak suka menunggu. Kalau zaman dulu mungkin ketika kita ingin makan, maka kita harus membeli bahan makanannya terlebih dahulu, memasak, dan sebagainya. Butuh proses yang lama. Tetapi zaman sekarang itu prosesnya instan. Tinggal pesan dari ojek online, untuk makanan bisa datang dengan sentuhan jari saja di layar handphone, maka kita bisa menikmati makanan dan menunggu dengan tidak terlalu lama. Generasi ini adalah generasi yang instan. Dunia menginginkan kita harus bergerak serba cepat. Kalau kita tidak bergerak cepat, maka kita akan ketinggalan. Kalau kita ketinggalan, maka kita tidak akan memperoleh hal-hal yang baik yang ditawarkan oleh dunia ini. Kita terus melaju, menjalani kehidupan tanpa berhenti. Dan kita mengevaluasi apa yang salah yang kita lakukan di dalam hidup ini. Saudara, Tuhan mengatakan sebaliknya. Kita perlu menunggu dan memperlambat proses hidup kita. Untuk apa? Untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk mengharapkan Tuhan itu sendiri nyata di dalam kehidupan kita. Dan sementara kita menantikan Tuhan, maka Ia akan mengingatkan kita akan ketergantungan penuh kita terhadapnya. Bila kita memperlambat diri kita dan mencari kehendak-Nya, maka niscaya Ia akan membuka setiap rencananya, kehendak-Nya, dan kita akan dapat menjalani hidup ini dengan penuh damai sejahtera. Menurut Alkitab sendiri, menantikan Tuhan itu tidak pernah pasif, tetapi selalu aktif. Menunggu berarti menghentikan pengejaran kita dan memberi perhatian penuh kepada Tuhan. Menghentikan pengejaran kita terhadap apa? Yaitu menghentikan pengejaran kita terhadap berhala yang fana di dalam kehidupan kita.
Kita mungkin harus melepaskan beberapa hal yang kita kerjakan sepenuh hati kita hanya untuk mengejar berhala yang sia-sia. Dan mungkin kita perlu mengambil waktu diam bersama dengan Tuhan. Pertanyaannya kepada saudara yang untuk saudara renungkan. Apakah saudara merasa lelah akhir-akhir ini? Apakah saudara juga merasa tidak memiliki kekuatan di dalam menjalani kehidupan ini? Apakah saudara juga selalu mengejar berhala yang sia-sia, sehingga kekuatan dan juga tenaga yang seharusnya saudara bisa maksimalkan untuk hidup saudara, maksimalkan untuk bersekutu dengan Tuhan, malah saudara sia-siakan untuk mengejar berhala itu? Saudara perlu renungkan akan hal ini baik-baik. Karena pengejaran akan berhala selalu akan menimbulkan malapetaka di dalam kehidupan kita. Kalau di berita, mungkin ada di dalam beberapa tahun belakangan ini, ada orang yang rela menjual organnya, termasuk organ ginjalnya, hanya untuk membeli HP yang terbaru. Atau ada orang yang rela demi memenuhi kebutuhan gaya hidupnya yang mewah dan glamor, maka mereka tidak jarang terlibat di dalam pinjaman online. Kita mungkin akan menikmati itu sesaat, tetapi kemudian kita akan menerima hasil daripada pengejaran berhala, yaitu kesengsaraan. Sebaliknya, firman Tuhan mengatakan hari ini kita perlu memperlambat tempo kita, memperlambat kehidupan kita. Kita harus duduk diam di hadapan Tuhan, mendengarkan firman-Nya, menantikan Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kekuatan baru di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami diberikan kesempatan untuk sama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami berdoa agar kiranya Tuhan yang terus mengingatkan kami bahwa pengejaran akan berhala selalu berujung kepada hilangnya kekuatan dari diri kami, dan tentu saja itu akan mendatangkan malapetaka dalam hidup kami. Tuhan yang tolong kami, bantu kami agar kami memperlambat tempo hidup kami, bukan untuk mengejar sesuatu yang fana dan sia-sia, tapi kami mau memperlambat tempo hidup kami. Kami mau duduk diam menantikan Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kekuatan baru di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.